Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bagaimana caranya potong rambut anak SD yang rapih dengan tipikal rambut lurus seperti ini? Ayo kita gaskan. Oke teman-teman, di video kali ini saya Dani Lumbara akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat potongan rambut rapih untuk anak SD dengan tipikal rambut yang lurus jatuh seperti ini ya. Jadi kadang-kadang buat teman-teman pemula, tipe rambut seperti ini adalah tipe rambut yang sangat susah dan paling sulit ya kalau dibuat, karena serba salah juga untuk potongannya ya. Oke, pertama-tama di sini kita pakai ukuran nomor 2 dulu dengan posisi tuas close teman-teman ya. Dengan posisi pola dia adalah pola sedang untuk awal seperti ini ya. Oke, just info teman-teman ya. Jadi tipikal rambut seperti ini, tips yang pertama adalah jangan terlalu dibasahin terlalu banyak rambutnya ya. Jadi kalau misalnya dibasahin terlalu banyak, yang jadi biasanya adalah si rambutnya itu nempel teman-teman ya. Rambutnya nempel dan susah untuk dihajar menggunakan clipper. Jadi usahakan kalau misalnya nyemprot tuh hanya sedikit saja. Kalau misalnya nggak disemprot juga gak masalah teman-teman ya. Oke, seperti ini untuk pola. Kita kasih pola yang sedang dulu ya, seperti ini. Jadi jangan sampai langsung bablas tinggi, karena di sini si tipikal rambutnya kadang-kadang menyebab juga gitu ya. Jadi pada saat kita hajar ternyata rambutnya jingkrak dan ngangkat gitu ya. Jadi makanya kita kasih pola sedang dulu. Nanti pada saat udah ketemu polanya ya, keliling sedang, nanti kita akan ketahuan ya bagaimana cara menentukan ketinggiannya ya. Nanti akan kita sempurnakan menggunakan overcomb seperti ini ya. Oke, untuk cara menggunakan clipper seperti biasa di sini ya, kita memegangnya harus benar juga teman-teman ya. Jadi jangan sampai terlalu bawah atau terlalu ujung. Jadi posisi pegang clipper adalah posisi yang nyaman dengan posisi telunjuk memegang dari ujung ukuran atau comb guard seperti ini ya, dengan posisi tangan yang lentur dan tidak kaku ya, seperti ini teman-teman. Dan bisa juga kita menggunakan alat bantu sisir ya di sebelah kiri untuk menahan supaya terbentuk pola yang sempurna teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, agak digosok seperti ini boleh ya. Jadi tujuannya adalah supaya untuk menghasilkan clipper work atau hasil clipper yang maksimal dan rata ya, seperti ini ya. Nah, di sini fungsinya kalau misalnya nggak di parting, bisa teman-teman bisa lihat ya. Jadi bagian yang angkatnya sebelah mana, atau bagian-bagian yang masih tebal, kalau misalnya disemprot tuh terlalu banyak semprot, akan si rambutnya kan turun ya, jadi kelihatan rapih padahal nggak rapi kayak gitu ya. Oke, seperti ini caranya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk bagian sebelah kiri, bagian belakang dan bagian kanan kita hajar dengan pola yang sama dengan ketinggian sedang seperti ini ya. Oke, jadi untuk teman-teman ya yang sekarang lagi membutuhkan rekomendasi alat cukur untuk teman-teman pemula, saya udah cantumkan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik aja langsung ya, tinggal pilih-pilih barangnya. Jadi barang-barang mana yang teman-teman butuhkan langsung order saja, nanti akan Babang Kurir akan nganter sampai ke rumah teman-teman ya. Oke, udah pola pertama ukuran nomor 2 kita bersihkan seperti ini ya. Nah, udah mulai terbentuk, bisa kelihatan kelilingnya udah mulai kelihatan seperti ini. Langsung kita melaju ke tahapan selanjutnya teman-teman ya. Nah, untuk bagian bawah di sini saya pakai ukuran 0 open ya di sini. Jadi 0 open adalah posisi clipper dengan posisi kosong dengan posisi tuas mentok ke bawah teman-teman, seperti ini ya. Nah, untuk teknik yang dipakai adalah teknik flick atau cungkil seperti ini ya. Jadi teknik flick atau cungkil bertujuan untuk lebih mudah dalam menghilangkan garis nanti teman-teman ya. Jadi nggak sulit kalau misalnya diluruskan ya, atau misalnya dipatahkan tuh cenderung akan kesulitan dalam menghilangkan garis, terutama buat teman-teman pemula di sini ya. Oke, seperti ini caranya ya. Untuk kalau misalnya teman-teman ada ukuran setengah, bisa juga memakai ukuran setengah, tapi kalau mau lebih praktis teman-teman bisa menggunakan ukuran 0 open ya. Seperti ini caranya ya teman-teman. Untuk ukurannya kurang lebih di 1 jari saja, 1 sampai 2 jari ya di bagian bawah. Jadi ukurannya Bang, bagaimana patokan untuk pengambilan pola ya. Jadi contohnya tadi pertamanya kan pola 2 langsung ke bawah pola ke 0 open. Kurang lebih segimana? Sebenarnya nggak ada aturan khusus ya. Yang paling penting adalah ngebagi space atau ngebagi langkahnya, teman-teman bisa paham dan bisa tahu ya. Jadi kalau misalnya ada 4 langkah, berarti space yang tadi pertama 2 ya langkahnya, pola sedangnya dibagi dalam 4 langkah, 4 space seperti ini ya. Oke. Nah, untuk bagian sebelah kanan beres, kita lanjut ke bagian yang sebelah kiri ya. Caranya sama, kurang lebih di 1 sampai 2 jari saja seperti ini ya. Jadi ini tipis, cuman tidak nol banget gitu ya. Jadi masih ada opennya, masih ada setengahnya. Jadi nanti teman-teman bisa kasih trim line, bisa kasih trimmer ya untuk penegasannya. Jadi nggak sampai terlalu habis banget seperti itu.
Untuk potongan ini ada yang bilang potongan fading, ada juga ada yang bilang potongan taper ya. Jadi tergantung pemahaman masing-masing karena memang di sini tidak ada bahasa yang baku juga ya. Jadi kadang-kadang selalu berbeda pendapat juga di sini ya antara potongan taper sama fade. Intinya sama-sama memudar juga sih dua-duanya ya. Tapi kalau menurut saya sih ini lebih cenderung ke taper ya karena memang masih bisa di trimline ya. Jadi nggak terlalu habis bagian bawahnya. Oke, tahapan selanjutnya di sini saya memakai ukuran nomor 1 ya dengan posisi tuas close atau tutup ke atas untuk menghilangkan garis 0 open tadi yang dibentuk oleh clipper ya. Dan sekarang kita memakai ukuran nomor 1 dengan kita menggosok seperti ini ya, menghilangkan garisnya secara langsung ya. Nah, kalau misalnya memakai ukuran nomor 1 pasti dia akan menimbulkan garis lagi di atas teman-teman ya. Menimbulkan garis lagi di atasnya seperti ini ya. Teman-teman bisa kelihatan ya. Nah, ini fungsinya adalah membuat tahapan atau gradasi. Setelah itu kita open kan ya, dan kita langsung hajar ya untuk menghapus garis nomor 1 ya. Sengaja di sini saya tampilkan sebelah-sebelah biar teman-teman bisa langsung paham ya. Nanti kita akan ulang lagi di bagian selanjutnya, bagian belakang dan bagian sebelah kanan kita akan ulang lagi. Nah, di sini sampai tahapan ini gradasi udah mulai terbentuk dan putaran udah mulai kelihatan teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita akan hajar untuk bagian belakang, teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Kita memakai langkah yang sama, kita memakai ukuran 1 close untuk menghapus garis 0 open. Selanjutnya setelah 1 close kita buka tuasnya ke bawah seperti ini dan kita hapus garisnya juga, teman-teman. Menghapus garis yang ditimbulkan oleh 1 seperti ini ya. Kita abaikan dulu bagian patahan yang nomor 2 tadi di bagian atas ya. Kita fokus ke bagian bawah dulu teman-teman ya untuk menghilangkan garisnya. Jadi teman-teman biar nggak pudar, biar nggak buyar, jadi kita fokus di bagian bawahnya dulu. Nanti ya, setelah beres bagian bawah baru kita melanjutkan ke bagian pola atau bagian atas ya. Nomor 2 tadi kan masih ada patahan ya, masih kelihatan numpuk. Nanti kita akan hajar dengan menggunakan proses overcomb teman-teman. Oke, seperti ini ya, caranya sama untuk bagian sebelah kanan juga. Oke, selamat belajar ya buat teman-teman pemula dimanapun teman-teman berada ya. Saya doakan mudah-mudahan siapapun yang belajar dimudahkan, dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi saya selalu menjelaskan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan untuk teman-teman semua ya. Siapapun yang menonton ini mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk belajar, cepat bisa juga. Buat teman-teman yang sekarang lagi merintis usaha ya, diberikan kelancaran, kesabaran dan ketabahan apabila mungkin di pertama-pertama sekarang customernya masih ya kadang-kadang masuk satu atau misalnya kadang-kadang nggak ada yang masuk gitu ya. Harap bersabar karena memang itu proses ya, dan saya juga pernah mengalami tahapan seperti itu. Jadi intinya tetap semangat, terus belajar, tetap terus tingkatkan pelayanan supaya mendapatkan performa terbaik dan bisa mendatangkan banyak langganan seperti itu teman-teman ya. Oke, tahapan selanjutnya di sini saya memakai ukuran 1,5 open ke bawah ya. Jadi 1,5 dengan posisi tuas ke bawah ya. Kalau misalnya dihitung-hitung sih hampir sama dengan ukuran nomor 2. Jadi 1,5 tambah setengah sama dengan 2, tapi by hasil dia akan berbeda ya. Berfungsi untuk menghaluskan atau merapikan gradasi ya, merapikan sambungan antara tadi 1 open ke ukuran nomor 2 ya. Jadi ada tengah-tengahnya di sini saya memakai 1,5 open teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya membuat potongan rapi untuk anak SD ya dengan tipikal rambut lurus jatuh seperti ini ya. Jadi kadang-kadang ada yang terjebak dengan tipe rambut seperti ini ya. Kelihatannya enak turun pada saat dihajar bablas ke atas gitu ya, tapi ternyata pada saat jadinya rambutnya jingkrak gitu ya. Itu banyak banget terjadi kasus seperti itu ya. Jadi dan ke tempat saya juga banyak dari anak-anak atau misalnya yang habis cukur dari tempat lain gitu ya. Cuman etikanya sebagai kita tukang cukur, saya tidak pernah menanyakan detail cukurnya di mana, dicukur oleh siapa. Yang paling penting pas datang ke tempat kita ya, kita memberikan hasil cukuran kita yang terbaik. Dan pantangan bagi saya untuk menjelekkan teman sendiri ya, meskipun orangnya nggak kenal gitu ya. Contohnya di tempat kita tuh ada 2 atau 3 pangkas rambut gitu ya. Tapi meskipun sebenarnya kita tahu bahwa si anak ini tuh contohnya ya udah dari tempat pangkas cukur A, pangkas cukur B gitu ya, ke datang ke tempat cukur kita untuk dibenerin untuk katakannya. Dan saya tidak pernah membahas panjang lebar kenapa kok dicukur lagi ya, kenapa kok jadi gagal atau seperti ini, dan saya tidak pernah
untuk menjelekkan rekan seprofesi, karena memang itu pantangan ya pedoman saya pribadi, bahwa ya jangan sampai kita menjelekkan rekan sendiri ya. Jadi kalau misalnya dia membahas itu juga, saya selalu mungkin membela juga sih ya. Intinya mungkin teman kita yang satu mungkin lagi kurang fokus atau misalnya kurang sehat, dan selalu mengalihkan pembicaraan kalau ke sana kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan teman-teman ya. Nah, di sini tahapan selanjutnya adalah tahapan opercom teman-teman ya. Di sini masih ada bagian-bagian yang masih numpuk, kita sempurnakan menggunakan opercom. Untuk teknik opercom di sini seperti biasanya ya, di video-video saya sebelumnya itu terbagi ke dalam dua teknik dasar, ada teknik vertikal dan teknik horizontal untuk opercom. Horizontal seperti ini ya, teknik miring, vertikal teknik berdiri ya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan opercom. Jadi yang paling penting adalah merapikan rambut yang memang sudah menggunakan clipper, cuman masih ada bagian-bagian yang kurang sempurna, terutama di bagian sambungannya teman-teman ya. Oke, di sini karena cuaca sekarang lagi hujan ya, jadi saya menggunakan lampu yang dari atas ya, jadi agak mantul cahayanya, jadi kurang maksimal juga sih, mohon maaf ya. Cuman saya rasa sih masih aman untuk tutorial ya, untuk di video kali ini. Jadi saya sengaja, karena memang memakai lampu sorot dari atas ya, jadi kelihatan kayak yang nembak gitu cahayanya ya, kurang maksimal. Biasanya saya nggak pakai lampu atas ya, jadi hanya mengandalkan lampu dari luar saja. Tapi berhubung ini karena lagi mendung dan sedikit hujan, jadi saya hanya mengandalkan cahaya dari atas, sehingga mengakibatkan ya gambarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi agak kurang sempurna seperti biasa, cuman nggak masalah ya. Oke, untuk teknik trimline-nya di sini yang saya bilang tadi, ini adalah potongan taper ya. Jadi masih bisa dikasih trimline seperti ini. Jadi teman-teman masih bisa menggunakan trimmer untuk merapikan bagian tepian-tepian rambut seperti ini teman-teman ya. Oke, kita rapikan ya seperti ini. Nah ya, jadi untuk langkahnya kita buat lakukan setengah lingkaran di pelipis, setengah lingkaran selinga. Selanjutnya kita luruskan mengikuti bagian tepian rambut ke bagian belakang seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman juga bisa lihat caranya seperti apa supaya membuat hasil potongan yang rapi maksimal dan menimbulkan kesan tegas dan rapi teman-teman ya. Oke. Nah, untuk bagian kepala seperti ini ya, ada lakukan di bagian tengah ya. Jadi saya kasih potong di sini bagian belakang ya. Jadi patokan pemotongan bagian belakang adalah jangan sampai terlalu atas teman-teman ya. Apalagi dari melebihi tengah-tengah telinga ya. Jadi kita hanya menyentuh bagian ujungnya saja teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi bagian, kalau misalnya di natural sih bagian kepala yang agak lekuk agak sulit juga, membutuhkan waktu ya, karena ada lekukan kepalanya. Nah, untuk anak-anak usia-usia segini ya, kadang-kadang saya memberi lurus seperti ini bagian belakangnya ya. Oke, beres bagian bawah, kita lanjut ke bagian sebelah atas. Jadi dalam tahapan ini teman-teman udah bisa kelihatan ya bagaimana kerapian pinggir dan bagian atas sudah mulai seimbang. Dan yang tugas kita selanjutnya adalah untuk merapikan bagian atas supaya lebih seimbang dan lebih maksimal lagi untuk potongannya ya. Nah, just info aja untuk tipe rambut seperti ini ya. Jadi nggak bisa dia disisir ke belakang, nggak bisa dia disisir ke pinggir juga. Kadang-kadang dia balik lagi. Kecuali kalau misalnya pakai hair product atau produk rambut ya. Ya, jadi saya arahkan rambutnya akan agak sedikit ke depan juga ya, paling agak poni sedikit ya, nggak masalah. Nah, untuk teknik trapping yang dipakai di sini adalah teknik trapping 1 2 3 ya. Jadi teknik trapping 3 jari ya yang dipakai adalah langsung ditembak langsung tanpa dipola dan dibagi ke dalam 3 bagian. Di sini saya kasih trapping yang simple buat teman-teman ya. Bisa langsung diikuti dan bisa diterapkan ke semua jenis rambut ya. Jadi untuk teknik trapping di video-video saya sebelumnya saya udah share juga beberapa teknik trapping ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk referensinya, apakah mau pakai teknik trapping A, trapping B, atau trapping C, jadi tergantung dalam rambutnya. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya juga ya. Jadi kapan kita harus menggunakan teknik trapping yang berbeda ya. Untuk tipe rambut seperti ini saya menggunakan teknik trapping 1 2 3 seperti ini ya, yang berfungsi untuk menyeimbangkan rambut bagian atas supaya tidak jomplang dengan bagian bawah teman-teman ya. Nah, untuk menyeimbangkan kita tarik dari depan ke belakang ya seperti ini. Jadi kadang-kadang ada bagian-bagian rambutnya juga yang kurang sempurna atau enggak sama pemotongannya, kurang seimbang ya. Nah, seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi rambutnya ke depan terus nih. Memang tipikal rambut seperti ini memang kayak gitu ya. Jadi ke depan terus. Jadi kadang-kadang ya agak sulit diatur juga sih ya. Oke, seperti ini. Nah, track
potong. Oke. Kita potong ya seperti ini ya. Nah, untuk bagian pinggirannya kita miringkan saja tangannya ya. Kita mengikuti kontur kepala ya. Seperti ini. Oke, kita cross check ya. Kita tarik sisir ke depan dan kita lihat apakah ada bagian-bagian yang kurang sempurna di sini. Biasanya saya mengulang lagi langkahnya ya, teman-teman ya. Jadi ada yang mengulang overcomb lagi, mengulang gosok lagi clipper, karena memang pada saat kita mau finishing pasti ada kelihatan bagian-bagian yang memang kurang sempurna. Nggak ada salahnya kalau misalnya kita ngulang lagi langkah, ngulang lagi stepnya, nggak masalah ya. Oke, nah di sini udah mulai kelihatan ya. Jadi kalau misalnya cukur itu keseimbangan antara pinggir sama atas kalau misalnya mau rapi gitu ya. Jadi enak dilihat, kecuali kalau misalnya model-model tertentu ada yang disconnect, ada yang memang numpang dari atas bawahnya gitu ya. Jadi kelihatan disconnect atau tidak nyambung. Tapi kalau untuk tipikal potongan rapi, usahakan bisa connect seperti ini ya. Jadi antara potongan pinggir dan atas tuh tidak terlalu ada perbedaan yang jauh gitu ya, masih tetap aman, masih tetap kelihatan rapi. Oke, nah kita bisa kasih teknik point cutting atau tekstur sedikit ya untuk menimbulkan kesan natural di bagian depan, karena memang ini akan dijatuhkan. Nah, yang tadi saya bilang ya, selalu ada bagian yang kurang rapi di sini ya, masih ada terpisah ya. Oke, di sini saya akan kasih overcomb sedikit ya untuk bagian sebelah kiri yang memang masih ada rambut yang masih agak panjang, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kita dorong dari bawah, kita potong menggunakan teknik trapping horizontal thread. Nah, kayak gini ya. Jadi agak menukik juga ke depan, pada saat disisir dia akan lebih nyambung, akan lebih rapih juga, teman-teman ya. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Nah, kita rapikan lagi untuk bagian pinggirnya untuk teknik overcomb. Kita keliling ya, siapa tahu masih ada bagian-bagian rambut yang kurang rapi teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya untuk membuat overcomb di finishing hasil akhir ya. Oke teman-teman ya. Nah, beres ya. Oke teman-teman ya, seperti ini hasil keseluruhannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat sebentar lagi kita akan kasih preview hasil akhir teman-teman ya. Kita bersihkan ya untuk sisa-sisa rambutnya. Dan seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan ya bagaimana caranya. Nanti pada saat di tempat cukur masing-masing itu akan berbeda teknik ya. Yang paling penting teman-teman udah mendapatkan patokan bagaimana cara memotong rambut untuk tipikal rambut yang agak jingkrak seperti ini dengan cara yang sederhana dan bisa diterapkan di pangkas rambut di barbershop atau di rumah masing-masing. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.